Pemirsa, hawa politik semakin memanas menjelang pemilu legislatif yang tinggal sekitar 50 hari lagi ini. Pasca pengandaian kecilnya perolehan suara Partai Golkar oleh salah satu petinggi Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat langsung mengklarifikasinya dengan menggelar jumpa pers di kediamannya. Meskipun dalam klarifikasinya tersebut tidak ada pernyataan maaf secara eksplisit maupun implisit ke Partai Golkar. Pertanyaannya kemudian, kenapa harus SBY langsung yang mengklarifikasi? Apakah ini tanda Partai Demokrat tidak ingin kehilangan kesempatan koalisi lagi dengan Partai Golkar usai pemilu legislatif nanti? Ataukah justru SBY ingin menutup lubang strategi partai yang sempat terbuka akibat kecerobohan Ahmad Mubarok karena Demokrat ingin memisahkan diri dari Golkar? Bagaimana sebenarnya masa depan koalisi Golkar-Demokrat ini? Kita akan membahasnya dari persepsi pengamat politik Indria Samego yang saat ini di kantor KPU Jakarta. Bung Indria, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bung Indria, sebenarnya bagaimana persepsi Anda terkait pengandaian Ahmad Mubarok itu tentang Partai Golkar? Ya, saya kira mungkin terlalu berlebihan ya apabila dikatakan bahwa Golkar dalam pemilu 2009 mendatang itu hanya akan memperoleh 2,5%. Ya. Karena ya, mungkin angka itu terlalu kecil buat sebuah partai besar yang sudah cukup punya sejarah dalam pemilu di Indonesia. Jadi jangan dilupakan pemilih-pemilih Golkar itu ada di kalangan masyarakat bawah, terutama di daerah gitu ya. Jadi kalau seandainya Golkar akan merosot perolehan suaranya itu tidak mustahil ya, terbuka kesempatan untuk itu karena ada partai-partai baru yang mengambil segmen Partai Golkar. Ya, tetapi kalau dari 21 menjadi 2,5% itu barangkali satu statement yang berlebihan. Statement yang tadi menurut Wakil Presiden Ketua Umum Golkar itu mimpi buruk gitu ya. Ya, Pak Bung Indria, kalau kita lihat ini di luar agak sedikit keluar, di luar masalah etika lah. Ini apakah pengandaian Mubarok ini sebenarnya merupakan sedikit gambaran strategi Partai Demokrat yang memang ingin memisahkan diri dari Partai Golkar? Saya kira begitu. Ya, apa yang dikatakan oleh Mubarok itu mencerminkan dinamika internal Partai Demokrat yang memang kita bisa lihat di dalam Rapimnas itu siapapun juga mengatakan mereka tidak akan membicarakan persoalan wakil presiden. Nah, padahal di sebelah sana kan ada sederet calon-calon wakil presiden yang ingin disebut namanya gitu ya, termasuk juga Pak Yusuf Kalla gitu. Ya, ini menggambarkan realita ataupun gambaran kuat di internal Demokrat begitu ya? Betul, ya, Demokrat ingin mencari mitra baru. Apalagi kalau Demokrat bisa sampai 20%, mungkin percaya diri Demokrat semakin tinggi gitu. Mungkin ini membaca beberapa hasil survei ya. Anda melihat apakah Demokrat yang sedang percaya diri tinggi ini melihat Golkar lemah dan berharap tetap berkoalisi dengannya? Atau kalau kita lihat sampai sekarang belum ada nama yang diusung Golkar sebagai capres seperti yang telah dilakukan Demokrat ataupun PDIP begitu? Saya kira Demokrat merasa bahwa nama SBY itulah yang paling menentukan. Jadi kalau polling segala macam survei mengatakan SBY masih nomor 1, Demokrat itu tinggal mengikuti polling itu dan membuat strategi baru di dalam mencari siapapun juga. Jadi bukan lagi JK sebagai satu-satunya yang bisa bermitra dengan SBY, tetapi juga banyak calon yang lain. Bung Indria, apakah ini disebabkan kegelisahan Demokrat yang merasa selama ini roda pemerintahan lebih berada di tangan JK dalam hal ini adalah Partai Golkar begitu? Karena banyak efektivitas yang dinilai beberapa pihak lainnya bahwa JK lebih efektif dalam menangani permasalahan-permasalahan. Saya kira begitu. Jadi seperti tadi saya katakan ada dinamika internal yang mencoba untuk merevisi ya apa yang sudah dilakukan sekarang ya, bahwa misalnya JK secara pribadi memiliki kemampuan itu, ini semua orang tahu, tetapi sebagai sebuah partai yang mengusung SBY dan dalam survei sangat kuat, maka Demokrat merasa bahwa siapapun juga yang dipilih oleh SBY itu akan mampu untuk memperkuat partai pemerintah. Nah, persoalannya adalah bahwa selama ini Demokrat itu kan persentasenya kecil. Jadi di kalangan Golkar ada pemio begini, kalau kalah Golkar itu ikut berdosa, kalau menang Demokrat yang menang gitu.